Ketika kita menyebut museum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah institusi atau gedung penuh dengan budaya dan sejarah, penuh dengan benda-benda yang dipamerkan. Kali ini kita akan menjelajahi beberapa museum yang tidak begitu konvensional, bahkan aneh dan unik di dunia. Mulai dari yang paling menarik atau lucu, hingga museum paling menyeramkan yang pernah Anda lihat atau dengar. Dibangun pada tahun 1992 oleh Dr. Bindeshwar Pathak, seorang aktivis sosial, museum ini diklasifikasikan sebagai salah satu museum teraneh di dunia oleh majalah Time. Didirikan dengan tujuan untuk membahas sejarah global sanitasi dan toilet, museum ini sama sekali tidak biasa dan merupakan sumber hiburan bagi banyak orang. Dengan sejumlah besar pameran yang terkumpul oleh lebih dari 50 negara, mulai dari toilet berukir indah hingga urinoir yang dicat dan anekdot terkait, museum ini menyajikan kepada Anda seluruh sejarah toilet dari tahun 3000 sebelum Masehi hingga abad ke-20, yang disusun dengan cermat dalam 3 bagian, yaitu kuno, abad pertengahan, dan modern. Tempat ini memiliki pameran dan objek-objek yang menampilkan transisi dalam teknologi terkait toilet, kebiasaan sanitasi, etika kebersihan, dan sejenisnya. Yang membuat museum ini semakin menarik adalah sebuah puisi kecil toilet yang ditempelkan pada spesimen di papan pajangan. Di antara sekian banyak objek pameran, termasuk kursi toilet bergaya Victoria, kloset emas, perabotan toilet, dan pispot. Yang paling menarik adalah salinan toilet Raja Louis ke-14, yang diyakini pernah digunakan oleh raja saat masih berkuasa. Museum ini dikunjungi oleh para turis dari seluruh India dan seluruh dunia karena pajangan-pajangannya yang langka dan konsepnya yang aneh. Dorongan kebersihan oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan movie Bollywood yang terkenal, Toilet Ek Prem Katha, telah meningkatkan popularitas museum langka ini. Ini adalah Museum Toilet International Sulabh yang terletak di Delhi, India. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut mengenai mie instan, karena kita semua sudah sangat familiar dengannya. Mie instan adalah solusi sempurna untuk semua jenis situasi kehidupan sehari-hari, di antara makan utama atau camilan di malam hari, maupun sebagai makanan darurat. Makanan cepat saji ini telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Di museum ini, Anda tidak hanya dapat belajar tentang pembuatan mie instan, sejarah perkembangan, dan metode pembuatannya, tetapi Anda juga dapat membuat mie instan sendiri dengan bahan pilihan Anda di pabrik mini yang berada di dalam museum tersebut. Ini adalah wahana yang paling menarik pada para pengunjung dari museum ini. Pameran yang dipamerkan termasuk satu gubuk yang dibuat seperti punya Ando Momofuku, pencipta Nissin Foods yang terletak di halaman belakang rumah Ando-san. Pameran ini menunjukkan bagaimana Ando-san bekerja keras selama lebih dari 1 tahun sebelum dia akhirnya berhasil menciptakan ramen instan yang sekarang terkenal. Ini adalah Cup Noodle Museum yang terletak di tempat lahir mie instan, Osaka, Ikeda, Jepang. Museum ini merupakan gagasan dari 2 pasangan kekasih asal Kroasia, Olinka dan Drazen. Setelah hubungan cinta mereka berakhir, pasangan yang sempat terasing ini mulai mengumpulkan benda-benda peninggalan dari hubungan yang gagal mereka. Selain ini, benda-benda sehari-hari seperti jam tangan, sepatu hak tinggi, dan pemantik rokok juga disumbangkan secara anonim oleh penduduk lokal Zagreb. Dan pada tahun 2010, museum ini pertama dibuka untuk umum. Sejak saat itu, Olinka dan Drazen telah mengurasi pameran temporer di lebih dari 50 lokasi, termasuk London, New York, Los Angeles, Tokyo, dan Shanghai. Pada bulan November 2018, pameran yang baru saja direnovasi diresmikan di rumah permanen museum di Zagreb. Lebih dari 4.000 objek, sebagian besar diserahkan oleh donor anonim dari seluruh dunia, termasuk kapak yang digunakan untuk memotong perabotan mantan pacar. Surat yang ditulis oleh seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang melarikan diri dari Sarajevo. Toples berisi duka cinta dan bahkan sebuah catatan bunuh diri. Ini adalah Museum of Broken Relationships yang terletak di Zagreb, Kroasia. Ini mungkin salah satu museum yang paling lucu dan aneh di dunia.
Museum ini juga merupakan satu-satunya museum di dunia yang memiliki koleksi spesimen penis dari setiap mamalia yang ditemukan di dalam satu negara. Pendiri Sigurdur Hjartarson mulai mengumpulkan spesimen 40 tahun yang lalu. Museum ini mendapat diakses oleh publik pada tahun 1997 secara resmi. Museum ini memiliki koleksi lebih dari 220 penis dan bagian penis milik semua mamalia darat dan laut yang dapat ditemukan di Islandia. Di bagian dari luar negeri, Anda akan menemukan lebih dari 40 spesimen, serta di bagian cerita rakyat memiliki 20 buah yang dipamerkan. Secara keseluruhan, museum ini menyimpan lebih dari 380 spesimen. Pengunjung juga dapat melihat koleksi sekitar 350 peralatan sangat aneh yang terkait dengan tema museum. Sering disebut sebagai Museum Penis. Ini adalah Museum Falologi Islandia yang berlokasi di Reykjavik, Islandia. Beberapa museum ini yang kami bahas sangat menarik, bahkan mungkin lucu. Museum-museum yang berikutnya bukan bahan tertawaan lagi, tetapi menjadi menyeramkan dan menakutkan. Museum ini mengungkap sejarah kelam saat keadilan ditegakkan dengan tongkat dan paku. Museum ini terdiri dari beberapa koridor yang memiliki cahaya gelap dan cetakan yang menampilkan penyiksaan di masa lalu. Cetakan-cetakan ini dijelaskan dalam berbagai bahasa untuk semua jenis pengunjung. Selain aura yang mistis dari ruang-ruang kecil dan gelap serta cetakan bersejarah, Anda akan menemukan beberapa alat penyiksaan yang tua. Sebagai contohnya, sebuah topeng dan garpu kuno menggambarkan hukuman bagi para penggosip yang divonis dengan menggumamkan ajaran sesat. Museum ini juga menampilkan alat-alat untuk para kriminal yang paling kejam, termasuk kandang gantung untuk dijadikan contoh dan kursi inkuisisi untuk penyiksaan yang lebih berinteraktif. Selamat datang di Torture Museum yang berlokasi di Amsterdam, Belanda. Museum terakhir ini akan sebagai museum paling seram dan menakutkan dalam daftar ini. Ini pasti salah satu museum terseram di dunia. Sebelum tahun 1599, orang-orang yang meninggal pada kota Palermo, Italia, dimakamkan di dekat sebuah biara. Setelah kuburan menjadi terlalu penuh, para biarawan memutuskan untuk menempatkan yang meninggal di sebuah kript yang berada di bawah biara, yang hanya diperuntukkan bagi para biarawan dan pendeta. Orang pertama yang ditempatkan di dalamnya adalah seorang biarawan bernama Silvestro da Gubbio pada tahun 1599. Dia ditempatkan tegak agar tidak memakan banyak tempat. Tak lama kemudian, semakin banyak yang meninggal dimakamkan di tempat yang sama. Namun tidak semua jenazah dibalsem dengan sempurna. Hal ini tidak menjadi masalah karena udara yang sangat kering di dalam kript tersebut mengawetkan semua mayat dengan cara yang luar biasa. Semua jenazah dikategorikan dengan baik, berdasarkan profesi dan jenis kelamin misalnya. Yang menjadi paling menarik dari museum ini adalah seorang anak perempuan berusia 2 tahun bernama Rosalia Lombardo yang meninggal dunia pada tanggal 6 Desember tahun 1920 karena pneumonia. Ayahnya yang tak terhibur memberikan perintah kepada Profesor Alfredo Salavia, seorang ahli pembalseman jenazah, untuk mengawetkan putrinya sebaik mungkin, dan dia melakukannya. Sampai hari ini Rosalia masih terlihat seperti sedang tidur, rambut dan bulu matanya masih utuh. Sayangnya, Profesor Salavia sendiri meninggal pada tahun 1933 dan membawa rahasia pembalseman dirinya ke dalam kuburnya. Museum ini adalah Catacombe dei Cappuccini, sebuah museum menyeramkan yang terletak di Palermo, Italia. Dengan 8.000 mumi yang berada di sini, Catacombe diakui museum yang menyimpan mumi yang paling banyak di dunia. Siapa yang berani membantah Anda jika Anda bersikeras bahwa museum ini berhantu? Please subscribe, like, dan share jika Anda menyukai video ini. Thank you for watching.